mukaku? Ada yang lihat mukaku nggak? Kamu lihat mukaku nggak? Ini bukan mukaku. Ini juga bukan punyaku. Wajahnya cantik banget. Sekarang punyaku. Teman-teman, kita di bedah plastik hewan. Kelopak mata kucing, dagu anjing. Bisa untung nggak? Hewan sekarang lebih mahal dari orang. Pemilik pasti bayar mahal. Jurusan kita lagi naik daun. Sayang banget Zomeng mau lulus. Tapi dia meninggal. Cewek baik banget. Pulang ke rumah, terus loncat dari gedung. Aku dengar. Zomeng loncat. Habis baca pesan. Makanya dia loncat. Kasian banget. Katanya pacarnya anak orang kaya. Keluarganya tajir, punya toko emas juga. Jadi berhenti mikirin pacar dia. Pesan yang kamu bilang, itu yang bikin semua orang mati setelah baca. Pesan mematikan itu? Ceritain dong. Isi pesannya apa? Bikin orang bunuh diri? Gak tahu. Hah? Hari ini bukannya hari ke-7. Zomeng meninggal ya? Dia nggak bakal balik kan? Ya ampun, ngomong apa sih kamu? Dia udah mati. Mana bisa balik? Malam Allah pulang. Ngapain? Itu legenda lama. Setelah orang meninggal, di hari ke-7, mereka balik ke tempat tinggal mereka. Oke, udah stop ngomongin ini. Maafin aku. Aku nggak bermaksud nyakitin kamu. Tolong jangan gentayangin aku. Aku kunci pintunya dulu. Siapa itu? Siapa datang malam-malam? Zomeng! Zomeng, kami gak pernah nyakitin kamu. Pergi aja. Aku bakarin kamu. Uang kertas banyak banget. Kamu mundur. Kalian nggak mau aku di sini. Roh jahat jauhi kami. Kamu? Kenapa? Kok takut gitu? Siapa yang bikin? Kamu gak mati. Dia hangat. Kalian doain aku mati? Zomeng, kamu nggak bisa nyalahin kami. Ada cowok bawa foto kamu. Bilang setelah kamu pergi, kamu lompat dari atap. Suruh kami pasang foto kamu. Dan berkabung 7 hari. Berarti mantan aku. Baru aja putus sama dia. Dia bilang ke semua orang aku mati. Salah kamu sendiri. Kamu di rumah berhari-hari. Nggak posting apa-apa. Nggak chat kami juga.
Kami kira kamu... Emang kapan kalian lihat aku posting online? Kenapa nggak telepon aja? Kita... jangan salahin kita dong. Satu sekolah udah pada bilang. Kamu lihat pesan terkutuk itu. Stop! Nggak percaya deh sama kalian. Cewek zaman sekarang. Percaya gituan? Aku capek seharian. Besok aja ngobrolnya. Meet malam. Oke, kita tidur juga yuk. Besok ada kelas. Oh iya. Akhir-akhir ini susah tidur. Mamaku bilang, kadang malam-malam aku ngelindur. Ngelindur? Mungkin gara-gara ujian mau dekat. Lagi stres akhir-akhir ini. Aku sering mimpi. Lagi operasi plastik hewan. Zomeng, baru balik. Udah pamer ke kita, mimpi soal belajar. Udah deh, tidur aja yuk. Wajah cantik banget. Sekarang jadi punyaku. Kalian, ke lokasi kejadian semalam nggak? Asrama sebelah. Lukanya dikuliti waktu dia masih hidup. Darah di mana-mana, di dinding sama lantai. Tunggu, jangan-jangan semalam itu... Balikin mukaku. Tolong aku. Tolong dong. Kenapa? Udah malam banget. Kalian berdua ngapain? Zomeng bawa pisau. Tolong aku sekarang. Balikin mukaku. Zomeng, Berhenti. Meng, kamu gila ya? Ada apa ini? Kenapa sih? Kamu pegang pisau bedah. Kamu hampir bunuh aku. Bukannya aku cuma mimpi. Aku mimpi lagi. Operasi hewan. Zomeng, jadi kamu kira Cita ini hewannya? tidur jalanmu itu serem banget. Meng, gimana kalau kita ikat kamu pas tidur? Biar kita semua aman. Aku nggak mau mati lagi. Aku manusia, bukan hewan. Oke, kalau malam, aku nggak tidur di sini. Zomeng beneran bunuh orang? Serem banget. Zomeng bunuh orang pas tidur jalan. Kalian lagi ngomongin aku ya? Enggak. Yang barusan kalian bilang, aku dengar semuanya. Meng. Jangan marah dong. Soalnya semalam beneran serem banget. Jadi kalian pikir aku bunuh orang? Semalam, kamu hampir bunuh Meili. Terus kamu keluar asrama. Dan ada yang mati di sebelah. Kebetulan banget kan? Aku tidur di kelas semalaman. Kalau nggak percaya, cek satpam. Lihat rekamannya. Apa aku pernah keluar ruangan? Meng, jangan salahin kita dong. Aku denger polisi udah tangani kasusnya. Mungkin kita ngomong sama polisi dulu. Biar kita semua tahu kejadiannya. Oke. Kalau kalian nggak percaya, suruh polisi jemput aku. Zomeng, saya Bu Hansue. Polisi mau tanya beberapa hal. Ikut saya. Tuh kan, sudah dibilang dia mencurigakan. Pasti dia pelakunya. Jangan gitu dong. Mungkin mereka cuma mau tanya-tanya aja. Kalian bertiga benar-benar ya? Apa? Kalian belum tahu apa yang terjadi. Tahu apa? Apaan sih? Ya, kamu
Jangan berbelit-belit dong. Langsung aja. Kamu nggak tahu. Zomeng udah mati. Oh, itu doang. Kita udah tahu. Dan kalian masih tinggal sama dia. Kita udah nanya dia soal itu. Dia putus sama mantannya. Cowoknya kesel. Jadi dia nyebarin gosip. Gosip? Zomeng beneran mati. Zomeng punya bayangan. Badannya hangat. Dia jelas masih hidup. Kamu nggak percaya? Sepupuku dari desanya. Dia lihat langsung. Keluarganya lagi ngadain pemakaman. Mungkin sepupumu salah lihat. Desanya kecil. Bisa aja mirip dia. Sepupuku foto kok. Bentar ya. Ada apa sih? Dia mati apa enggak? Mendingan kalian pindah kamar deh. Jangan di sini. Mau pindah kemana? Semester mau habis. Kampus ketat. Kita nggak bisa pindah keluar. UER, gimana dong? Aku takut. Pokoknya aku udah bilang. Aku udah peringatin. Kamar kalian serem banget. Aku pergi dulu. Jangan panik dulu. Tapi gimana kalau mereka salah? Zomeng kayaknya baik-baik aja menurutku. Oh iya, ada yang punya nomor mantannya? Telepon aja langsung. aku punya? Aku pernah kerja sama dia. Dulu ada nomornya. Aku telepon ya. Hei, ini Cheng Yanyan. Mau nanya dong. Zomeng, dia beneran mati. Dia bilang apa? Dia bilang, Zomeng udah pasti mati. Tapi mayatnya tiba-tiba hilang. Zomeng. Dia hidup lagi dari kematian? Polisi. Mungkin mereka tahu. Ada yang aneh, makanya mereka bawa dia. Aku takut banget. Jangan bikin diri kita panik. Beresin barangmu. Ayo ke kelas. Nanti kena poin kalau telat. Canyon, Kalian berdua ngapain di sini? kelas kita juga udah selesai. Khawatir kamu takut. Yuk balik bareng. Ayo. Hey, kalian kenapa sih? Buru-buru banget. Ada apa emang? Tadi malam, asrama cowok. Mukanya dikuliti. Terus mayatnya hilang. Balik sekarang, tetap di dalam. Ada orang mati lagi. Ada apa sih? Sejak Zomeng balik, hal buruk terus terjadi. Katanya dia cek pesan sebelum mati. Jangan-jangan itu pesan kematian? Masa sih dia mati? Dia mantan Zomeng. Mantan Zomeng meninggal subuh tadi. Tapi aku baru telepon dia tadi pagi. Ayo, cepat. Hey, Apa? Sebenarnya ada apa sih? tenang dulu. Coba telepon dia lagi. Beneran nih. Gimana kalau dia angkat? Pokoknya, kita pastiin dulu aja. Telepon. Bukannya lo udah mati? Siapa bilang gue mati? Ternyata cowok sebelah. Kita kira itu lo. Oh iya. Katanya lo ketemu Zomeng. Gimana ceritanya? Bukannya kalian bilang dia... Gue tahu lo nggak percaya siapapun.
Tapi kalau mau tahu, Zhou-Meng itu masih hidup atau zombie, ikutin kata gue aja. Gimana? Gini. Zhou-Meng mati atau enggak sih? Mantannya bohong atau enggak? Bentar lagi ketahuan. Katanya ambang pintu tinggi bawa keberuntungan. Biar rezekinya nggak keluar. Roh jahat nggak bisa angkat kaki. Ambang tinggi bisa halangin mereka masuk. Ingat ya, siapapun yang ketuk, jangan buru-buru buka. Manusia ketuk 3, hantu 4. Kalau itu orang, dia ketuk 3 kali. Tapi kalau itu hantu, dia ketuk 4 kali. Ini dari kebijakan leluhur kita. Dan yang paling penting, jangan pernah tinggal sama orang mati. Kalau enggak, kalian bertiga bakal dibunuh sebagai gantinya. Malam ini nggak ada yang tidur. Saling jaga satu sama lain. Ayo pergi. Tunggu. Pintunya masih kebuka. Kamu dengar ketukannya kan? Iya. Apa itu? Zhou-Meng balik. 4 ketukan. Manusia ketuk 3, hantu 4. Itu hantu. Kenapa kalian nggak mau buka pintunya? Tunggu kok pintunya kebuka. Sial, aku lupa ngunci. Serius? Jangan takut. Kita punya ambangnya. Zhou-Meng, kamu bisa masuk? Zhou-Meng, kamu manusia atau hantu? Ya manusia lah. Tolong aku pindahin kayu ini. Cuma batang kayu doang. Langkahin aja. Kenapa harus dipindahin? Kecuali kamu bukan manusia. Kakiku patah hari ini. Aku nggak bisa angkat. Kita kan sekamar. Tolong bantu aku dong. Enggak, kami nggak percaya. Kamu mau nipu kita? Jangan buka pintunya. Dia bakal bunuh kita. Ngomong apa sih kalian? Aku jelas-jelas masih hidup. Kok kalian nyumpahin aku mati? Tunggu. Kamu beneran manusia? Ya iyalah, aku manusia. Ini namanya bully. Aku laporin kalian. Mungkin. Aku cek dia hangat apa enggak. Nah, aku manusia apa bukan? Ayo sentuh aku. Nanti kalian tahu. Siapa yang mau sentuh? Takut. Kalau kalian enggak, aku aja. Jangan. Dia nggak punya bayangan. Cuman hantu yang nggak punya. Cari yang nyakitin kamu. Kita nggak ngapa-ngapain kamu. Biarkan aku masuk. Pintunya jebol. Cepat tutup pintunya sekarang. Orang hidup. Masa orang hidup nggak punya bayangan? Aku punya bayangan kok. Cahaya bulan ada di sebelah kanan. Tembok nutupin pandanganmu. Makanya kamu nggak lihat. Aku kedinginan banget. Tolong buka pintunya. Aku udah nggak kuat dinginnya. Zhou-Meng, banyak hal aneh Yang terjadi. Kalau perlu, cari tempat.
dan nginep di hotel. Kita yang bayar. Jam segini, nggak bisa keluar kampus. Zomeng, Maaf, tapi bisa nggak kamu di luar aja malam ini? Besok kita cari jalan keluar. Baru kamu boleh masuk. Zomeng? Hei, masih di sana? Dia udah pergi? Gak tahu. Pokoknya jangan buka pintu. Terus gimana kamu yakin? Dua orang lain di asrama nggak udah mati. Kenapa Liyue? Nggak apa-apa, nggak ada apa-apa. Tinggal sama orang mati. Lebih dari 10 hari, mereka bakal ambil rohmu dan bunuh kamu. Salah satu dari mereka kerjasama sama mantanku yang udah mati. Mereka bareng dari bawah. Kalau nggak percaya, ambil sepatu mereka malam ini. Arahin satu jari keluar, satu ke dalam. Orang mati nggak bisa nemuin kasurnya. Mereka bakal nyasar. Ada apa ini? Udah Liyue, taruh HP-mu dulu. Kayaknya Zomeng nggak balik. Yuk tidur aja. Iya, nenekku selalu bilang kalau gelap, roh berkeliaran. Cuma kalau kamu tidur, rohmu bisa tetap di tubuh. Jadi hantu nggak bisa rebut. Istirahat dulu. Mana kasurnya? Aneh banget. Mana kasurku? Aneh banget. Kasurnya mana? Liu Meili. Kenapa? Aku nggak bisa nemuin kasurku. Kasurmu tuh di situ. Masa nggak kelihatan? Kamu kan agak buta. Ya udah, sini aku bantu. Yan, jangan gerak. Apaan? Ada yang aneh sama Liu Meili. Maksudnya? Dia mungkin bukan manusia. Zomeng bilang, satu sepatu ngadep depan, satunya ngadep belakang. Orang mati bakal kesasar nyari kasurnya. Aku lakuin apa yang dia bilang. Liu Meili nggak bisa nemuin kasurnya. Kalian berdua ngomong apa sih? Kenapa sembunyi dari aku? Bisik-bisik rahasia. Kita nggak bisik-bisik rahasia kok. Cuma Liu Meili. Biasa aja. Jangan nakutin kita. Liu Meili, kita nggak pernah nyakitin kamu. Aku juga sering bawain kamu makanan. Liyue. Dia pegang pisau. Aku nggak bisa nemuin kasurku. Karena kakiku kurang panjang. Aku butuh tambahin kaki. Baru aku bisa lihat kasurnya. Kasih aku kakimu. Dia jatuh. Emang hantu bisa jatuh? Liu Meili. Aduh, sakit banget. Aduh. Aku jatuh dari kasur ya.
malam gini. Kalian belum tidur? Iya. Setelah kejadian tadi, aku juga susah banget buat tidur. Liu Meili, kamu bisa nemuin kasurmu sendiri nggak? Aku nggak buta tahu. Masa aku nggak bisa nemuin kasurku sendiri? Tapi tadi kamu... Tadi, aku baru aja ketiduran. Mimpi yang aneh banget. Di situ, aku lagi operasi plastik hewan. Tapi mejanya tiba-tiba jadi tinggi banget. Kakiku nggak cukup panjang. Jadi aku nggak bisa lihat mejanya. buat operasi. Jadi, di mimpi aku mau nyuri kaki. Biar aku bisa bikin kakiku lebih panjang. Dan nyampe mejanya. Buat operasi hewan. Jadi, kamu cuma lagi tidur sambil jalan. Tidur sambil jalan? Aku nggak pernah kayak gitu sebelumnya. Liu benar. Liu Meili, kamu tadi jalan-jalan di asrama nyari tempat tidur. Masa sih? Souming baru aja gitu. Sekarang aku juga. Aku beneran ngerasa ada yang aneh sama asrama kita. Menurutmu, asrama kita feng shui-nya jelek gitu? Udah aku mau pindah. Ruru nggak bakal izinin. Ini semua ada hubungannya sama Zhou-Meng. Pas udah terang, kita tanya guru soal Zhou-Meng. Baru kita tahu kebenarannya. Iya, semua ini bermula dari Zhou-Meng. Pas subuh, kita tanya Zhou-Meng. Dan cari tahu. Jangan mikir macam-macam dulu. Ayo tidur aja. Malam ini kita saling jaga satu sama lain. Kalau ada apa-apa, langsung bangunin yang lain. Penasaran gimana jadinya? Terus kenapa? Udah tanya Buhan soal Zhou-Meng. Belum. Tapi kalian udah dengar belum? Ada kejadian. Apa? Di asrama ini ada cewek hilang tadi malam. Tadi pagi di kamar mandi. Mereka nemuin sepasang kaki. Berdarah semua. Kukunya dicat. Itu kaki cewek. Kaki terpotong. Meili, tadi malam itu bukan mimpi. Kamu motong kaki orang. Apa hubungannya sama aku? Zhou-Meng mimpi, tukar wajah. Terus wajahnya dikuliti. Ada apa ini? Aku dengar karena ada yang mati di sini. Mereka mau kita pergi. Tapi polisi bilang nggak boleh, takut pembunuhnya kabur. Jadi kita semua harus tetap di sini. Pasti Zhou-Meng pelakunya. Tadi malam, dia ada di depan pintu, nguping kita. Dia dengar aku suka tidur sambil jalan. Jadi dia mau menjebak aku. Hari ini aku telepon Zhou-Meng, nggak diangkat, nggak tahu dia kemana. Nggak yakin Zhou-Meng terlibat. Tapi pasti ada hubungannya sama rumor SMS itu. Maksudnya apa? Aku dengar cewek yang hilang itu setelah dia baca, dia kayak linglung gitu. Orang-orang tanya isinya apa, dia nggak mau bilang. SMS itu lagi. Tapi ada yang lihat nomornya kali ini. Dari nomor 100. 100? Itu nggak masuk akal. Mana ada nomor kayak gitu? Ini bukan dari manusia. 100 artinya mengakhiri semuanya, selamanya. Ini dari alam bawah. SMS panggilan kematian. 100 SMS aku. SMS kematian. Kita tamat. Yanyan, kamu baca pesannya? Enggak, aku lihat dari nomor 100. Jadi aku buang. Nggak baca sama sekali. Yang aku khawatirin, bukan soal baca itu bisa bunuh kamu. Li Yue, maksud kamu pesan itu adalah kutukannya? Ya, yang aku takutin bukan soal kamu baca atau enggak, cuma nerima pesannya. Udah cukup buat celakain kamu. Terus kita harus gimana? Bodoh amat. Aku hancurin HP-ku sekarang. Enggak, tunggu.
Menurutku, kita harus cek. Lihat isinya apa. Nggak mau. Gimana kalau kamu salah? Bacanya yang aktifin kutukannya. Berarti kita jalan menuju kematian. Jadi kita baca atau enggak? Baca. Jangan dibaca. Gimana kalau aku cek pesannya? Kalau emang ada yang aneh, kita lapor polisi. Mereka bakal lindungin kita. Tapi kalau kita nggak tahu apa-apa, kita buta. Itu lebih bahaya. Sebenarnya, menurutku Yue ada benernya. Kita nggak bisa terus gelap. Itu terlalu berisiko. Nggak mau sama sekali. Mau lihat silakan. Aku enggak. Aku mau hidup. Nih Yue, kamu yakin soal ini? Begitu kamu baca, nggak bisa balik lagi. Aku tahu. Nggak mau. Kamu aja yang lihat. Enggak. Aku nggak mau lihat. Ceng Yan, kamu takut sampai bego ya? Ini cuma dari perusahaan telepon. Tagihan kamu jatuh tempo. Oh. Mungkin aku cuma terlalu stres. Salah baca. Menurutku sih, nggak ada pesan kematian sama sekali. Masa pesan bisa bunuh orang? Terus, si Homeng itu masih hidup atau enggak? Ayo, kita tanya guru. Ada yang bisa dibantu? Nggak ada izin hari ini. Polisi lockdown kita. Nggak ada yang boleh keluar. Tahan, kami cuma mau tanya sesuatu. Silakan. Kami mau tahu soal Zhou-Meng. Zhou-Meng, sepupu Zhou-Meng, baru meninggal. Jadi dia lagi sedih banget. Kalian jaga perasaannya ya. Sepupunya Zhou-Meng. Iya. Katanya mereka berdua udah dekat dari kecil. Jadi mungkin ada yang lihat pemakaman sepupunya. Tapi bukan dia yang meninggal. Mereka mirip banget soalnya. Jadi orang-orang salah kira. Iya, pasti gitu. Kalian ngomongin apa? Nggak ada, Pak Han. Kami kira Zhou-Meng kenapa-napa. Oh, dia jatuh kemarin. Kakinya luka. Kalau sempat, beliin dia makanan. Sesama temen, saling jaga satu sama lain. Jadi, kaki Zhou-Meng beneran luka. Dia lagi sial akhir-akhir ini. Oh iya, ini dari barang mantannya. Beberapa fotonya. Tolong kasih ke dia ya. Bilang dia harus kuat. Barang-barang mantan pacarnya Zhou-Meng. Iya, cowok yang mati di sekolah itu mantan Zhou-Meng. Tunggu, bukan. Kita baru aja sama dia. Nggak apa-apa, Bu. Kami balik dulu sekarang. UER, ngapain sih kamu? Kenapa nggak biarin aku bilang yang sebenarnya ke Buhan? Emang dia bakal percaya? Mantan Meng-Meng mati. Mengerikan dan aneh. Kalau kita bilang dia hubungin kita, kita cari masalah sendiri. Maksudnya apa? Maksud UER, kalau kita bilang ke guru, kita bisa jadi incaran si pembunuh. Lebih baik diam aja. Oh, aku ngerti sekarang. Dari kata Buhan tadi. Yang mati itu bukan Zhou-Meng, tapi mantan Zhou-Meng. Udah jangan ngomong. Aku takut. Udah stop deh. Nenekku bilang, ngomongin hantu, dia datang. Kalau kita terus bahas hal-hal itu, mereka kira kita mau ketemu, terus datang ke kita. Banyak banget kejadian di sekolah. Sudah jangan bahas lagi. Nanti mereka muncul. Dear, tenang aja. Nenekku ajarin aku. Tundukkan kepala kamu, terus lihat ke belakang lewat selangkangan. Nanti kelihatan hal kotor yang biasanya nggak kelihatan. Kayak gini. Tuh, kamar asrama kita. Bersih banget. Nggak ada apa-apa. Hantu! Tolong! Hantu! Tolong!
Dasar gila. Zomeng, kenapa ngagetin kita sih? Kaget banget. Zomeng, semalam. Kamu kemana? Kalian usir aku dari kamar. Terus nanya aku kemana. Aku kedinginan di luar sampai masuk angin. Zomeng, maaf ya. Kita salah paham sama kamu. Maaf, Zomeng. Jangan marah dong. Soalnya banyak kejadian di sekolah. Kita takut. Udah ya. Maaf aja nggak cukup. Aku mau belajar. Zomeng, ini Tuhan Sue dari dia. Turut berduka. Meng, jangan terlalu sedih ya. Kalau ada apa-apa, cerita sama kita ya. Ujung bajumu. Zomeng, kenapa ada darah di bajumu? Zomeng, Tenang dulu. aku cuma nanya kok. Kamu nggak bolehin aku balik ke asrama. Jadi aku ke lab buat operasi kelinci kecil. Darah ini kena aku waktu itu. Zomeng, Mau kemana? tunggu. Ngapain sih? Biar kita bantu. Aku mau mandi. Sini, dengerin. Apaan sih? Rahasia banget. Menurutmu, Zomeng masih aneh nggak sih? Kayak dia kan bilang kakinya luka. Pak Han juga bilang gitu. Tapi tadi kakinya baik, nggak ada masalah. Ya kan? Jalannya biasa aja. Nggak pincang. Terus rambutnya juga aneh. Banyak hal aneh akhir-akhir ini. Wajar sih kalau mood jelek. Bentar. Tadi wajah sama gerakannya kaku banget. Kayak waktu kita kasih hewan peliharaan operasi plastik. Terus belum sembuh juga. Iya, kayaknya sih gitu. Menurut kamu, Zomeng, bisa jadi Zomeng sebenarnya udah mati. Dan yang di asrama kita Sebenarnya sesuatu lain. yang nyamar. Kalian lagi ngomongin apa? Nggak ada. Kita lagi bahas kelas besok. Cara ngobatin penyakit kulit hewan. Aku mau tidur. kamu lihat tadi kan? Zomeng emang aneh ya. Gimana kalau dia nyakitin kita? Gimana kalau kita bertiga gantian jaga malam ini? Aku duluan, nyanyian kedua, Meili ketiga. Kalau ada yang aneh, kita kasih tahu satu sama lain. Zomeng, kamu belum tidur? Tunggu, dia tidur mata terbuka. Zomeng makin aneh. Dia udah kayak bukan manusia. Oke, dengerin. Kita semua jangan tidur malam ini. Jaga-jaga. Oke.
bangun. Zomeng ada yang aneh. Dia jalan tidur lagi. Mata. Siapa? Zomeng? Matamu. Jelek banget. Berhenti. Sadar dong. Nggak apa-apa. Kalau matanya jelek, aku bisa benerin. Bikin jadi sempurna. Zomeng, tolong bangun. Zomeng, lepasin pisaunya. Meng, bangun. Tenang aja. Aku cuman kasih kamu mata baru. Cepet kok. Siapa duluan? Meili, Yue, Yana, kalian di dalam? Yue, ini asrama cewek. Kok ada cowok di sini? Apa-apaan sih ini? Aku udah gila. Nggak bisa keluar. Zomeng, kamu udah bangun? Siapa di luar? Pasti mantanku. Dia datang nyariin aku. Bukannya guru bilang dia udah mati. Maafin aku. Aku yang nyeret kamu ke masalah ini. Semua ini bermula gara-gara pesan itu. Pesan kematian. Aku dapat minggu lalu. Pesan kematian. Aku kira itu cuma legenda kampus. Aku takut bacanya. Mantanku yang baca. Terus dihapus. Tapi setelah dia lihat, sesuatu terjadi. Dia nyalain aku. Karena bikin dia baca pesan itu. Jadi sekarang, dia datang mau bunuh aku. Jadi, artinya baca pesan itu beneran bikin mati. Nggak dibaca. Xiao tetap datang. Pesan itu muncul dalam segala bentuk. Bikin kamu lihat itu. Sampai akhirnya kamu baca. Li Yue, Liu Meili, Chen percaya aku. Aku mau selamatin kalian. Buka pintunya atau kalian mati. Maksudnya apa? Kita bakal mati? Jangan dibuka. Kita mati kalau buka. Dia udah nggak hidup lagi. Kita harus percaya siapa? Ini pesan kematian dari 100. Buka pintunya. Li Yue, kamu ngapain? Lepasin HP-nya. Jangan dibaca. Tapi semua ini gara-gara pesan ini. Baca pesannya. Baru kita tahu kebenarannya. Jangan dibaca. Tapi kalau kamu baca pesan itu, kamu bisa nggak selamat. Aku nggak mau. Tapi Zomeng dan cowok di luar itu, semua dari pesan ini. Zomeng juga bilang, hal buruk tetap terjadi walau nggak dibaca. Daripada kabur, mending kita hadapin. Jangan lihat. Kamu gila ya? Jangan. Jangan lihat. Nih, Zomeng. Ngapain kamu? Tuh. Kenapa kamu lakuin itu? Kamu bilang, hal buruk tetap terjadi kan? Aku udah paham. Semua ini bermula dari aku. Pesan itu buat aku. Mantanku mati gara-gara aku. Kalian, jangan lihat kalau bisa. Jangan sampai terseret. Aku janji, aku akan jaga kalian. Kok bisa gini? Dia tetap mengejarku. Semua ini, biar aku yang urus. Kamu gila. Itu bukan manusia. Kalau kamu lihat aku, mereka semua mati. Percaya aku nggak akan biarkan kamu kenapa-napa. Nanti tunggu di pintu. Begitu aku keluar, langsung tutup pintunya. Zomeng, jangan! Ayo pikir dulu. Kejar aku aja. Akulah yang membunuhmu. Tinggalkan mereka bertiga. Zomeng, berhenti.
di luar sini. Hadapi aku. Jangan bawa teman. Nggak ada orang di sini. Dia udah pergi ya. Mungkin. Tapi kenapa dia nyariin kita? Saat dia ngetop, kita bertiga dapat pesan. Aku nggak kuat lagi. Kejadian akhir-akhir ini serem banget. 2 tebakan. Yang pertama, dia bawa pesan-pesan itu. Mau kita baca. Yang lain, dia tahu pesan itu bakal datang. Mau juga kita baca. Dia nggak akan pernah nyelamatin kamu. Yang mati bakal nipu kamu. Bawa kamu ke kematian. Masuk, ngobrol di dalam. Tutup pintunya. Iya, tutup. Hantu! Dia mau bunuh kita dong, kalau bunuh kita. Zhou-Meng, tutup pintunya. Siapa kamu? Tolong aku. Ada sesuatu terjadi di asrama kami. Kamu Jolin. Sebelah kan? Teman sekamar kami mati. Matanya hilang. Kami mau panggil polisi. Tapi terus kami berbalik. Pintu terbuka. Mayatnya hilang. Mata. Zhou-Meng tadi. Stop. Jadi, Kamu kesini minta tolong. Aku takut banget. Kakiku lemas. Harus merangkak. Ini mengerikan. ayo kita cek. Aku nggak mau. Gimana kalau jebakan? Aku juga nggak. Terlalu bahaya. Aku sama Li Yue aja. Mei Li, Yan Yan. Kunci pintunya. Jangan buka buat siapapun. Ayo pergi. Tadi malam aku terbangun. Ketua kamar kita terbaring di sini. Matanya udah kosong. Aku panggil dia tapi nggak ada respon. Tapi di sini nggak ada apa-apa. Sama kayak di sekolah. 2 kasus sebelumnya. Mayatnya semuanya hilang. Lenyap semua. Iya, mayatnya semuanya menghilang. Aku teriak dan bangunin yang lainnya. Kita mau panggil polisi. Tapi terus kita berbalik dan tubuhnya udah nggak ada. Itu dia, pasti itu. Itu apa? Kamu belum dengar legenda sekolah kita? Gak tahu. Katanya 10 tahun lalu, ada guru di sekolah ini dibunuh dan si pembunuh mutilasi dia. Selama 10 tahun, hantunya gentayangan di sekolah, nyari tubuh. Tubuh? Iya, mungkin karena nggak nemu yang cocok. Jadi dia ambil bagian dari anak-anak dari murid-murid. Dia ambil bagian tubuh buat bikin satu utuh. Sebelum kejadian, dia dapat pesan. Dia nggak kasih tahu kita, tapi kita semua tahu. Pesan itu peringatan bahwa dia datang buat kamu. Dia balik. Dia di sini lagi. Kita di asrama. Kita takut banget. Jadi kita pikir, cari kamu aja. Apa ini? Nggak tahu. Aturannya dilarang masuk. Bu guru, ketua asrama kita kenapa-kenapa. Katanya pergi. Biar kami yang urus. Pergi. Ayo pergi. Tadi pagi, aku nggak lihat Zhou-Meng. Gak tahu dia kemana lagi. Nggak tahu juga. Dia udah pergi pagi-pagi. Pokoknya, dia aneh banget akhir-akhir ini. Dengar semalam ada masalah di asrama. Ada yang matanya dicongkel. Katanya guru dari 10 tahun lalu balik. Siapa yang dapat pesannya? Organnya bakal diambil. Semua orang ngomongin soal ini sekarang. Kita mending pura-pura nggak dengar apa-apa. Konselor manggil aku. Aku ikut ya. Aku juga. Hapus lagi gila-gilaan sekarang. Bahaya sendirian. Yuk bareng aja. Ayo. Bu Hansue di mana? Hansue? Memang ada Hansue di sini. Itu Bu Hansue dari bagian logistik. Rambut panjang, mata besar, umur sekitar 30-an. Kamu salah deh.
Departemen kita cuma ada 2 cowok. Kapan kita punya Bu Hansue? Kursi ini kosong, nggak ada yang duduk. Dia lagi sial akhir-akhir ini. Oh iya, ini dari mantan pacarnya. Foto sebelum dia meninggal. Kasih ini ke dia. Bilang dia jaga diri. UER. Itu siapa yang kita lihat kemarin? Pak. Apa Bapak? Yakin nggak salah? Masa nggak ada, bukan? Kalian cewek-cewek lagi stres ya? Salah lihat? Sana istirahat dulu. Zoe, aku mau tanya sesuatu. Kamu kenal Bu Hansue yang ngajar pelayanan logistik? Bu Hansue, nggak pernah dengar. Kamu pernah dengar Hansue? Siapa? Nggak pernah dengar. Apa sih yang terjadi? Kenapa nggak ada yang kenal Bu Hansue? Gimana kalau kita lapor polisi? Banyak hal aneh yang terjadi belakangan. Polisi nggak peduli sama hal kecil. Kamu cari Hansue. Kamu... Hari itu, kamu yang kirim foto Jomeng. Tapi bukannya kamu udah mati? Kamu yang ketuk pintu kami semalam. Betul, itu aku. Aku Wang Yang, mantan Jomeng. Semalam aku datang nyelamatin kamu. Jangan dibaca pesan itu. Kenapa? Kenapa kamu bisa keluar? Siang-siang gini? Kamu manusia atau hantu? Memang pernah lihat hantu muncul di siang bolong? Aku manusia, masih hidup. Terus kenapa? Setelah kami buka pintu, kamu langsung hilang. Oh, satpam asrama lihat aku. Gak mau dikira orang aneh, jadi aku kabur aja. Gimana kamu tahu kami bakal dapat pesan itu? Karena ini... Jomeng beneran udah mati. Dibunuh Hansue. Kalian gak sadar. Jomeng gak pernah muncul di sekitar kalian pas siang. Pas siang, Jomeng emang nggak pernah muncul. terus gimana ceritanya Hansue? 10 tahun lalu, dia kerja di sini. Terus dia dibunuh, tubuhnya dipotong-potong. Sebagian besar nggak ketemu. Korban-korban belakangan ini, Hansue pakai mereka buat ngumpulin bagian tubuhnya yang hilang. Tunggu, Hansue mati 10 tahun lalu? Terus, yang kita lihat, Hansue yang mana dong? Bisa jadi rohnya udah kumpulin cukup bagian buat nyusun ulang. Dan jadi cukup kuat buat muncul di depan kalian. Atau ada yang nyamar jadi dia buat balikin dia. Lihat ini, logam, kayu, api, tanah. Tiap elemen buat satu organ. Dia butuh 5 organ. Buat balikin roh, 5 organ, 7 jiwa. Pertama, wajah, kaki, mata, hidung, ini, telinga, terus organ. Terakhir, tangan, yang awal. Dia udah dapet itu, organ terakhir. Dan fitur tubuh. Di bawah, nama dan shio kalian. Nama dan shio kita. Kalian ketemu Hansue, jadi kalian targetnya. Iya, tanggal lahir kalian. Itu bulan lunar kan? Juli, Agustus, September. Jadi, kita ada di daftar targetnya. Kertas ini dari mana? Kok kamu tahu semua ini? Aku juga di daftarnya. Aku Air, Hansue mau wajahku. Zomeng lihat pesannya, aku dapat. Dia ngerti soal ginian. Setelah dia hitung, dia kasih aku ini. Dia coba selamatin aku, tapi terus Hansue mulai ngejar dia juga. Dia balik nanya neneknya, tapi habis itu sesuatu terjadi. Tapi sebelum dia mati, dia pindahin nasib lahirku ke orang lain. Jadi cowok sebelah mati gantiin aku. Jadi intinya, kita target dia selanjutnya. Dia bakal ambil mata, telinga, hidung, sama organ kita. Bener, kalian bertiga dalam beberapa hari ini, organ kalian bakal diambil. Kita bakal mati. Iya pasti. Kamu bilang Jomeng ngelindungin kamu. Tapi kenapa kalian berseberangan? Dia bilang kamu hantu. Kamu bilang dia. Jomeng beneran udah mati. Apapun yang hidup jadi dia sekarang, aku nggak tahu itu apa. Jomeng mungkin cuma boneka Hansue. Maksudmu, dia udah nipu kita dari awal? Iya, kalau tadi malam kamu baca pesan itu, kamu nggak punya kesempatan. Tapi dia udah ngejar kita. Kita bakal tamat dong. Lakuin kata-kataku. Mungkin kalian selamat. Menurutmu omongan Wang Yang bakal berhasil? Kita lihat aja. Apa dia
Beneran. Bakal balik. Hampir jam 12. Siapa lagi yang halangin pintu? Buka! Aku tahu kamu di dalam. Buka pintunya! Liu Meili. Yan Yun. Aku nggak mau berantem lagi. Buka sekarang! Gimana nih? Zhou Meng, jujur sama kita. Kamu manusia atau hantu? Kenapa masih bahas ini sih? Tadi malam, bukannya udah aku bilang. Aku manusia. Kamu bukan manusia, kamu itu hantu. Siang hari, kamu nggak mau keluar. Wang Yang bilang, kamu udah mati. Omong kosong. Wang Yang hantu. Dia nipu kalian lagi ya? Kalau gitu, buktiin ke kita. Meng, kemarin kamu nggak bisa lewatin ambang pintu. Hari ini kamu bisa lewat kan? Oke. Mau lihat aku bisa lewatin ambang pintu kan? Lihat baik-baik. Kamu Kakimu beneran luka. Aku nggak bisa angkat. Sekarang percaya? Tadi pagi, aku ganti perban. Siang, aku belajar di gedung. Pas aku balik, ternyata kalian halangin pintu. Aku capek banget. Bisa berhenti nggak sih? Jatuh! Aku udah masuk. Cepat! Lakukan sekarang! Lakukan apa? Ngapain kamu? Tunjukkan wujud aslimu. Ini apaan sih? Bau banget. Untung lab punya darah anjing hitam. Kami siapin semua ini buat kamu. Langit dan bumi. Akar purba, pergi. Kamu mati. Lihat apa yang kamu lakuin. Akan kubunuh kalian semua. Terus, jangan berhenti. Roh jahat, menjauh. Roh jahat, pergi. Li Yue, ngapain sih? Aku hampir nusuk dia. Li Yue, kenapa? Kita lagi usir hantu. Nggak lihat. Ini semua. Nggak mempan ke dia. Ini apaan sih? Lengkap banget. Baunya juga bau. Jijik banget. Ini darah. Kamu gila ya? Kamu lempar darah ke aku. Kalau dia hantu, darah anjing hitam sama jimat pengusir. Harusnya nggak gini reaksinya. Meng, kamu Beneran bukan hantu? hantu? Apaan? Kalau aku hantu, udah aku bunuh. Kalian yang nggak tahu diuntung. Dan kamu mau nusuk aku pakai pedang. Ming. Mang, dengerin dulu. Kita cuma takut banget. Banyak hal aneh terjadi akhir-akhir ini. Aku rasanya mau gila sebentar lagi. Aku yang harusnya gila di sini. Sejak aku pulang ke rumah, lihat apa yang kalian lakuin. Kalian halangin pintu, pasang jimat ke aku, lempar darah ke aku, dan mau nusuk aku. Kalau kamu nggak hentiin mereka, aku udah mati sekarang. Kita hampir bunuh orang. Tapi Wang Yang bilang, Wang Yang lagi. Dia bilang ke kalian kalau aku udah mati. Dan ini hantu? Kalau aku nggak bisa keluar siang hari, kalau Buhan meninggal 10 tahun lalu dan butuh tubuh, ya kan? Tapi dia bilang ke kalian kalau ayahnya tersangka sebenarnya. Yang bunuh Buhan? Apa? ayahnya Wang Yang itu tersangka. Kenapa enggak bilang dari tadi? Emang gunanya apa bilang ke kalian? Kalian ini polisi bukan sih? Tapi, Kamu nggak lihat Wuhan juga. Buhan? Kapan aku lihat dia? Waktu itu, Wuhan Sue datang ke kamu, bilang polisi mau ngobrol. Kalian bertiga gila ya? Itu Bu Fan tahu. Dari kantor kesiswaan. Nggak mungkin. Kita bertiga lihat dia. Itu jelas Wuhan Sue. Nama guru itu Fan Kie. Kalian bertiga salah dengar kali. Masa Fan aja salah dengar. Nanti kalau polisi udah selesai dan lockdown dibuka, mendingan cepet pergi. Jangan lama-lama di sini. Fan Kie.
kita beneran salah dengar ya? Dua nama ini emang kedengaran mirip sih. Mungkin kita emang salah. Dua nama ini emang mirip kedengarannya. Mungkin kita salah dengar aja. Tapi mau kemana? Sekolah lagi dikunci. Polisi nggak bolehin keluar. Lewatin dulu ini aja deh. Perasaan itu beneran. Sekolah ini ada sesuatu yang jahat. Aku mau mandi. Kena darah semua nih. Jijik banget. Menurutmu, Zomeng ngomong jujur? Nggak tahu. Tapi darah anjing sama jimat nggak mempan ke dia. Jadi dia bukan hantu. Zomeng! Ada apa? Zomeng, kamu nggak apa-apa. Zomeng kenapa? Zomeng, kamu oke? Meng Meng. Kenapa? Meng Meng. Pintunya dikunci. Zomeng, ada apa? Kuncinya. Ambil kuncinya. Nggak ada kuncinya. Kunci kamar mandi udah hilang. Meng Meng. Meng Meng. Kenapa? Meng Meng. Meng Meng. Ada apa? Bangun Meng Meng. Zomeng, dia kenapa? Aku telepon ambulans. Zomeng, Zomeng, jangan nakutin kita. Aneh banget. Tuh aku pusingnya. Aku juga pusing. Ada apa sih? Di sini pengap banget. Telepon ambulans, cepat. Pasti udaranya jelek di sini. Harus bawa Meng Meng keluar. Kita nggak bisa di sini. Aduh gawat. Aku nggak kuat. Meili. Ada apa ini? Pusing banget. Hey. Meili. Yan Yan. Harus bertahan. Buka pintunya. Aku pusing banget. Tolong aku. Tahan. Mana hidungku? Kembalikan hidungku. Kamu lihat hidungku nggak? Telingaku. Yan Yan. Meng Meng. Li Yue, kenapa? Aku ingat kita tadi di kamar mandi. Kok bisa ketiduran? Zomeng, dia baik-baik aja. Apa sih yang terjadi? Aku cuma tahu, kayaknya aku pingsan. Terus, aku nggak ingat apa-apa. Sebelum aku pingsan, aku lihat Hansue. Hansue? Tapi Zomeng bilang itu Bufan. Zomeng bohong. Atau mungkin itu bukan Zomeng sama sekali. Kayak kata Wang Yang. Orang itu cuma boneka. Mana hidungku? Kembalikan Hidungku. Kamu lihat hidungku nggak? Telingaku? Usus dan organku. Hansue nyari wajah dan organnya. Kayak kata Wang Yang. Target selanjutnya adalah Meili. Jadi, guru itu emang beneran Hansue. Zomeng bantuin dia. Meili hilang. Pasti mereka yang bawa dia. Kenapa mereka bawa Meili? Kalau tebakanku benar, yang mereka mau kayaknya hidung Meili. Gimana dong? Telepon polisi. Kamu telepon, aku cari Wang Yang. Oke. Aku langsung keluar pas kamu nelpon. Jadi ada apa? Apa yang terjadi di asramamu? Aku udah lakuin yang kamu bilang buat ngadepin Zomeng, tapi nggak mempan sama sekali. Dia pingsan di kamar mandi. Terus kita semua ikut pingsan. Oh iya, sebelum pingsan, aku lihat Hansue. Kalian semua pingsan? Aku nggak sadar sama sekali. Beneran nggak sadar. Kamu pakai caraku ke Zomeng, tapi nggak mempan ke dia sama sekali. Tapi kayaknya sekarang Zomeng cuma boneka yang punya tubuh. Hansue ngambil mereka berurutan. Pertama mata, terus hidung,
Terus telinga. Jadi Liu Meili diambil buat dipotong hidungnya. Dia bakal mati. Gak punya hidung berarti mati. Sama kayak yang lain di sekolahmu. Gimana Cheng Yanyan? Dia di mana? Aku suruh dia nelpon polisi. Tunggu mereka di asrama. Gawat, setelah hidung itu telinga. Yanyan itu telinga. Ayo, cepat balik. Yanyan dalam bahaya. Iya, gimana aku bisa lupa? Yanyan! Keluar! Yanyan! Tikus! Tikus! Ada tikus. Kaget banget. Tikus loncat dari sini. Dari sini tadi. Aku kira itu. Udahlah, syukur kamu nggak apa-apa. Meli mana? Udah ketemu? Belum. Aku udah panggil polisi. Mereka baru pergi. Udah cek tempatnya. Katanya cuma kasus orang hilang. Polisi nggak guna buat ini. Ngapain dia di asrama cewek? Sekarang bukan waktunya bahas itu. Kamar ini ada energi gelap. Posisi pintu salah. Kasur arahnya salah. Kamar mandinya ada di jalur hantu. Bukan kebetulan. Ada yang bikin ini jebakan roh jahat. Sengaja dipasang. Penataan kayak gini bikin orang jadi lemah mental. Kesehatan memburuk. Bawa sial, Masih gerak. biarin dia cari. Liu Meili baru aja diculik. Han Shui ambil wajahnya. Harus selesai sebelum jam habis atau organnya kehilangan kekuatan. Tengah malam hampir lewat. Mereka belum mulai. Aku butuh barang miliknya. Sisirnya bakal berfungsi. Ya. Kasih tahu aku dia di mana. Ketemu perpustakaan lab. Kita pergi. Cari mereka. Panggil polisi. Nggak ada waktu. 10 menit lagi. Kalau mereka ambil hidungnya, dia beneran mati. Ayo, selamatin dia dulu. Yakin di sini? Tapi nggak ada apa-apa di sini. Gelap banget di sini. Kayak ada yang ngawasin kita. Tempat ini serem. Tunggu, enggak. Kompasnya nunjuk di sini. Coba cek lagi. Ada yang ngacauin. Nggak perlu. Aku tahu mereka di mana. UER, kamu nemu sesuatu? Di mana? Ikutin aku. Kita mau kemana? Kamu tahu mereka di mana? Ya UER. Kita mau pergi kemana? Gelap banget di sini. Aku agak takut. Aku bakal bawa kamu keluar. Sebenarnya aku juga nggak tahu. Mereka di mana? Terus kenapa kamu bilang kamu tahu mereka di mana? Kamu nggak mau kita selamatkan Liu Meili? Tempat ini kecil banget. Nggak ada orang. Berarti dia nggak di sini. Kita harus keluar sekarang juga. Kasih tahu sekolah. Terus panggil polisi. Tunggu polisi. Kamu benar. Tapi pas polisi nemuin dia, Liu Meili udah mati. Tapi kita nggak bisa nemuin dia. Dia nggak di sini. Kalau gitu cari di tempat lain. Nggak, kita balik dulu. Terlalu bahaya. Tunggu. Kalian dengar itu? Suara apa? Aku nggak dengar. Kayak suara langkah kaki. Nggak. Bukan langkah kaki. Itu air netes. Pasti pipa bocor. Yanyan? Yanyan mana? Cheng Yanyan, kamu di mana? Yanyan? Dia di mana? Yanyan, kamu kemana? Kita harus cari dia. Dia hilang gitu aja. Mungkin masih ada waktu. Gak mungkin. Kita bertiga tadi di sini.
Tianyan ada di belakang kita. Deket banget, hilang. Gitu aja. Sekarang cuma kita berdua. Kalau kita masuk ke sana, menurutmu apa yang terjadi? Tapi kita nggak bisa diem aja. Liu Meili masih hilang. Sekarang Cheng Yanyan juga hilang. Jadi salahku. Aku buru-buru cari Meili. Bukan salahmu. Jadi sekarang, kita harus balik. Kasih tahu satpam sekarang. Panggil polisi sekarang. Ada orang hilang. Polisi pasti datang. Tunggu, jangan panggil polisi. Kenapa enggak? Maksudku, polisi, mereka nggak peduli. Mereka datang, catat dikit, udah selesai. Terus gimana? Kira-kira percaya cerita soal jual beli organ? Mereka bakal mikir, kita cuma mahasiswa yang ketakutan. Soalnya kita terhubung sama semua kasus. Mereka mungkin bilang kita bikin masalah dan ngurung kita. Terus kita nggak bisa gerak bebas. Kalau mau hentiin Han Shui, kita bakal tamat. Beneran? Masuk akal juga sih. Aku cuma khawatir sama kamu. Makasih udah peduli. Oke, terserah kamu. Nggak panggil polisi dulu. Iya, nggak panggil polisi dulu. Yuk balik. Kamu duluan. Ayo balik. Dan bilang ke guru. Kalau sekolah panggil polisi, dia mau gimana lagi? Oh berhenti. Diam aja di situ. Bu Guru, dua teman sekamarku hilang. Barusan di perpustakaan. Mungkin lagi jalan-jalan, kalian mahasiswa selalu pulang tengah malam. Bukan, Bu. Mereka beneran hilang. Di perpustakaan tadi. Oke, udah malam. Jangan keluyuran. Balik ke asrama, sekolah yang urus. Ayo Li Yue, guru bilang mereka yang urus. Tapi dia... Ayo pergi. Nggak ada apa-apa. Kayak Han Shui, nggak pernah ada. Kenapa Wang yang larang aku lapor polisi? Kenapa sekolah nggak peduli ada yang hilang? Aku harus dengerin dia atau enggak? Lapor polisi nggak ya? Kebenarannya. Sebenarnya apa sih? 6 hal di lapangan tadi malam. Pertama, nggak ada muka, cuma datar dan putih. Yang kedua, nggak punya mata, cuma 2 lubang hitam. Ketiga, hidungnya cuma lubang. Keempat, mulutnya cuma celah. Kelima, nggak ada telinga. Aku juga lihat mereka. Sekitar jam 2 atau 3, aku ke kamar mandi. Lirik keluar jendela. Mereka nggak gerak, cuma berdiri di situ. Terus semua noleh ke arah jendelaku. Kaget, aku langsung merunduk. Gimana ini? Hantu? Aku nggak bisa di sini. Aku mau pulang. Semua ini terkait sama cewek itu, Zhou Meng. Menurutmu yang berikutnya bisa jadi Li Yue? Pesannya masih ada di data mentah chipnya. Meski udah dihapus, data mentahnya belum kehapus semua. Udah balik. Pesannya, kita bisa lacak petunjuknya. Kita bakal tahu kebenarannya sebentar lagi. Kok acak-acakan gini? Ini pesannya. Atau mungkin teksnya udah dienkripsi duluan. Masa sih gue harus decode ini? Simbol-simbol ini acak banget. Kalau ini semacam kutukan atau ritual, harusnya ada polanya kan? Teksnya bilang apa sih? Mungkin cuma data sampah. Kayak di The Ring, angkat teleponnya. Begitu lo lihat, hal buruk bakal terjadi.
Mereka datang buat aku. Siapa di luar? Siapa? Apa? Itu Zhou Meng. Kayaknya dia mancing aku ke sana. Gimana nih? Kalau aku pergi, bahaya. Kalau nggak pergi, aku nggak bakal tahu kebenarannya. Nggak bisa ketemu. Yanyan sama Meili. Aku ikut kamu. Kita lihat, kamu mau bawa aku kemana? Dia di mana? Keluar. Mau apa kamu? Enam orang. Jangan noleh. Lari! Gimana kamu nemuin aku? Sembunyi dulu. Kamu ngikutin aku? Aku khawatir. Kamu target organ berikutnya. Jadi aku ngikutin kamu. 6 orang itu dari sekolah kita. Mayat yang hilang. Polisi tutup mulut soal ini. Karena sebelum polisi datang, mayatnya udah hilang. Jadi kasusnya mendek sampai sekarang. Mayat. Semua hilang. 6 mayat. Jadi Itu artinya Meili dan Yanyan. mereka di sini. Diam. Kalau ketemu, kita mati. Mereka di sini. Diam. Kalau mereka nemuin kita mati. Mereka lagi nyari kita. Hei, tenang. Kita bakal aman. Mereka datang ke sini. Kita... Dia udah pergi. Kayaknya sih. Ayo pergi, cepat. Ikutin aku, jangan ngomong. Diam aja. Mereka nggak ngejar kita kan? Mereka lihat kita.
terus lari. Jangan berhenti, biar aku alihin mereka. Nggak boleh, kita pergi bareng. Lari aja, tinggalin aku, atau kita berdua mati di sini. Sial. Hei, tangkap aku kalau bisa. Jangan. Aku harus cari bantuan. Wang yang mana? Dia pergi kemana? Dia di mana? Kamu siapa? Aku di mana? Kenapa aku diikat? Lepaskan aku. Tolong. Ada orang. Lepaskan. Tolong aku. Mohon. Tolong lepaskan aku. Tolong. Ada orang. Berhenti teriak. Teriak aja terus, nggak ada yang datang. Siapa kamu? Kenapa kamu ikat aku? Mana Wang Yang? Apa yang kamu lakuin? Masih mikirin orang lain? Coba lihat kondisi kamu sendiri. Mau keluar hidup-hidup, itu nggak akan terjadi. Tenang aja. Aku cepat kok. Nggak akan sakit lama. Kenapa? Kenapa kamu lakuin ini? Aku nggak ngapa-ngapain. Kalau mau nyalahin, salahmu. Teman sekamar Zhou Meng kan? Ternyata kamu. Ternyata kamu, Wang Yang. Yang. Ya, ini aku. Apa? Aku menyakiti perasaanmu? Kenapa kamu? Kamu udah bohongin aku. Sekarang kamu ngerti. Sayang udah terlambat. Tadinya aku mau biarin kamu hidup beberapa hari lagi. Tapi tahu nggak, kamu malah datang sendiri. Manis banget. Aku datang ke kamu. Kamu dan Zhou Meng nipu kita semua. Pakai trik hantu. Tapi nyatanya, kalian berdua yang monster beneran. Manusia lebih serem dari hantu. Kulitmu pucat banget. Sayang sekali. Aku bakal kupas mukamu. Terus potong mata hidung mulutmu. Terus cincang kaki dan tanganmu yang panjang. Kamu bareng Zhou Meng. Kenapa kamu lakuin ini? Mana Zhou Meng? Mana Yan Yan sama Mei Li? Mereka masih hidup. Kami nggak bareng. Maksudmu apa? Berkat mereka dan akting kecil mereka, aku tinggal ikutin aja rencana mereka. Semuanya jadi jauh lebih gampang. Mau tahu kenapa? Kenapa? Oke, aku kasih tahu, biar kamu mati dengan tahu. Kenapa? Baiklah, aku kasih tahu, biar kau mati dengan tahu. Alasannya simple. Kalian cuma bidak dalam rencanaku. Tujuanku adalah... Untuk apa? Makin kau melawan, makin aku suka. Dasar jalan. Mati! Lepaskan aku! Mati kau! Wang Yang, bicara aja. Kita bisa selesaikan ini. Lihat berapa lama kamu bertahan. Wang Yang, aku udah panggil polisi. Mereka sebentar lagi sampai. Aku mau tunjukin mereka mayatmu. Mereka bakal pikir hantu yang ngakuin. Tolong. Kamu oke? Siapa itu? Zhou Meng, kamu nyata atau hantu? Dia nyata. Hidup dan sehat. Ada apa ini? Wang Yang, kamu gila. Kamu mau bunuh dia. Gila. Kamu bilang aku gila. Itu kamu. Kamu pura-pura ada hantu. Buat nakutin aku. Oke? Mau nakutin orang. Aku kasih kamu mayat beneran. Tunggu.
Hantu apa? Ngapain kamu? UER. Maaf, nanti aku jelaskan. Zomeng, aku pacarmu. Ini semua gara-gara kamu. Dia bakal maafin kamu. Mantan pacar. Aku nggak mau bunuh. Kamu mau bunuh Li Yue. Aku nggak mau pacaran sama pembunuh. Nggak mungkin. Tunggu, kepalaku pusing banget sekarang. Jadi maksudmu, sekolah itu nggak pernah punya arwah Han Sui? Dan nggak ada lubang hitam panen organ? Terus murid-murid di sana gimana? Mereka semua mati. Tempatnya berdarah banget. Meskipun mayatnya hilang. Nggak ada yang mati. Mereka semua hidup. Termasuk Meili dan Yan Yan. Tapi kenapa Wang yang bantuin kamu? Kenapa dia bilang, kamu bukan manusia? Tanpa cerita hantumu. Mana kepikiran aku buat bunuh? Ini gara-gara kamu. Kamu tahu Zomeng bukan hantu. Di dunia ini nggak ada hantu. Cuman orang bodoh kayak kamu yang percaya. Yang namanya guru yang dibunuh dan SMS yang bisa bunuh, mereka ngarang semuanya. Zomeng, apa sih yang terjadi? Sebenarnya, kenyataannya. Hei kamu, lepasin aku. Siapa kamu? Lepas. Mau lawan aku? Masih hijau kamu. Gadis kecil. Kamu nggak kenal aku. Kamu pikir setelah semua ini, aku nggak punya cadangan? Wang Yang, ini anak buahmu? Siapa lagi? Kamu kira aku bertarung sendiri? Wang Yang makin dalam ke dunia kejahatan. Apa worth it? Worth it. Sangat worth it. Ayahku butuh pemecah masalah. Anak baik yang bisa ambil alih. Dan kalian berdua akan jadi hadiahku untuk ayahku. Aku paham sekarang. Dari awal, kamu tahu Zomeng bukan hantu. Nggak ada yang mati di sekolah. Kamu pura-pura bantu. Tapi sebenarnya, kamu mau kematian nyata. Bikin kita lihat mayat. Jadi begitu. Aku ngerti. Kamu kasih kita pisau. Buat tikam Zomeng. Pakai tangan kita untuk bunuh dia. Lanjut. Jangan berhenti. Iblis, pergi. Lumayan. Cukup pintar. Tapi kamu nggak bunuh Zomeng. Jadi aku yang lakuin. Tapi kenapa harus ada yang mati? Penjahat banyak omong. Hampir aja kamu lolos dari sini. Sekarang udah cukup ngobrolnya. Lakukan. Cepat. Sekutu Zoma berani datang. Cari mati. Mereka di luar. Kamu zerot mereka. Siap, bos. Jaga ketat. Mereka pasti mau selamatin dia. Long, jawab aku. Bos Wang, ada yang aneh. Ayo pergi. Kamu cek ke sana. Aku kini Pergi sekarang. UER, Beng Meng, kamu baik-baik aja? Meili, Yan Yan, kalian berdua baik-baik aja? Jadi, kalian semua terlibat ya? Jadi tadi 6 hantu yang aku lihat juga orang yang kalian sewa? Itu kami. UER. Maaf, kami nakutin kamu. Aku jelasin ya. Awalnya, aku juga nggak tahu. Aduh, ini ribet banget. Biar Zomeng yang ceritain. Awalnya, semua ini aku sama Wang Yang. Kami rencana pura-pura hantu. Jadi kami bikin cerita pesan mematikan. Kami ajak beberapa teman buat jadi hantu. Bahkan guru Han Sui. Itu teman kami yang acting. Tapi aku dengar ada yang lihat adegan berdarah. Kita di ruang operasi hewan. Bikin TKP palsu. Gampang kan? Kita punya banyak make up dan properti juga. Pakai jeruan babi buat bikin adegan berdarah. Semua palsu. Mayatnya hilang. Mereka pergi. Dibantu teman-teman. Kabur pas kacau. Semuanya palsu. Tapi tetap, aku nggak nyangka Wang Yang manfaatin kamu buat dapetin yang dia mau. Aku nggak punya pilihan. Harus nonjok kamu, pingsan di kamar mandi. Sayang banget. Aku cuma bisa bawa Meili. Aku mau sembunyiin kalian semua. Takut kalian gabung Wang Yang dan bikin masalah lagi. Ada apa ini? Aku pusing banget. Hey, Meili, Yan Yan. Awalnya, aku beneran panik banget. Pas aku bangun, aku di ruangan gelap. Aku beneran mikir, aku bakal mati. Terus Meng Meng datang dan kasih tahu yang sebenarnya. Tapi kamu belum cerita. Kenapa kamu pura-pura hantu?
Meng. Dasar jalang. Dan kalian semua bodoh. Tahu nggak ayahku siapa? Gue pastiin lo nggak lulus. Kalian semua bakal mati sengsara. Zhou Meng. Lo nampar gue. Dasar tolong. Ya gue nampar lo. Kami pura-pura ada hantu. Karena sekolah mau dibeli orang. Buat bangun mall. Apa? Sekolah kita mau dibongkar. Iya, tahu kan? Sekolah punya hewan. Sekolah pelihara mereka. Biar kita mahasiswa bisa belajar operasi. Hidup mereka nggak enak. Tapi coba pikir, kalau sekolah hilang, gimana nasib mereka? Jumlahnya kebanyakan. Pasti dibunuh semua. Jadi, gue pura-pura jadi hantu buat nakutin developer. Dan bantu hewan-hewan itu. Jadi, itu tujuan lo dari awal. Tapi gue nggak nyangka. Setelah gue cerita ke Wang Yang, dia terus manfaatin gue. Wang Yang, lo nggak peduli sama hewan. Lo cuma jadiin itu kedok. Buat tujuan lo sendiri. Dari awal, lo mau prank ini. Jadi kejahatan beneran. Terus kenapa kalau iya, sekumpulan pecundang nggak worth diributin? Coba, lo polos banget sampai lucu. Dunia ini, yang kuat yang menang. Yang nggak berguna, harus dimusnahin. Termasuk hewan-hewan itu. Gue ngerti sekarang. Tujuan Wang Yang. Aku udah denger. Keluargamu kaya. Perusahaan ayahmu. Harusnya salah satu pemegang saham yang beli sekolah ini, kan? Kamu bantu Zhou Meng, bukan buat iseng. Atau nyelamatin hewan. Kamu mau pakai cerita hantu itu buat bikin panik. Dan ngerusak reputasi sekolah. Tempat yang kena kejadian mistis terus-terusan, nilainya turun. Emang gitu cara kerjanya. Terus, perusahaan ayahmu bisa beli dengan harga paling murah dan dapetin tanahnya. Tepat. Aku baru sadar belakangan. Dia manfaatin rencanaku dari awal buat bantu bisnis keluarganya. Zhou Meng, kamu pikir rasa kasihan ke kanakanmu bisa bikin aku ikut main selama ini? Ya sih, rumornya nyebar. Tapi nggak ada yang beneran celaka. Jadi tanah itu harganya nggak turun. Dewan sekolah. Mereka pintar banget. Tapi gimana kalau ada pembunuhan berantai di sekolah? Nah harganya, aku yang tentuin. Jadi, kamu bikin ini jadi nyata. Cuma buat ubah sandiwara ini. Jadi pembunuhan beneran. Kalian yang kasih aku pisaunya. Kalau mau nyalahin, salahin diri kalian yang terlalu polos. Gampang banget percaya orang. Li Yue, sekarang kamu tahu kebenarannya. Mau gabung sama kita? Zhou Meng, aku tahu niatmu baik awalnya. Tapi maaf, aku nggak bisa ikut-ikutan ini. Maksudmu apa? UER. Gabung sama kita. Selesaiin aksi ini. Bikin rumor hantu jadi nyata. Dengan gitu, kita bisa nakutin developer. Dan selamatin hewan-hewan itu. Ya UER. Hewan-hewan itu kasihan banget. Setelah Zhou Meng bawa aku, mereka ceritain semuanya. Aku langsung setuju. Kita harus selamatin mereka. Zhou Meng, aku ngerti kalian mau selamatin hewan, tapi bikin panik. Nipu semua orang. Hampir aja jadi kejahatan beneran. Itu namanya perlindungan. Aku udah hubungi polisi. Sebelum keluar dari asrama, aku kirim lokasiku ke polisi. Mereka bakal temuin kebenarannya. Kejahatan Wang, yang juga. Dan juga aksi kalian ini. Kamu hancurin masa depanku. Ayahku bisa aja bangga sama aku. Ini salahmu. Dasar perempuan jahat. Selamatin hewan, itu hal yang benar. Tapi caranya harus benar. Terus gimana? Kita bisa minta kampus, ajak masyarakat peduli. Cariin mereka rumah yang beneran buat tinggal. Bukan jadi hantu yang nyebarin ketakutan. Tapi kadang, demi keadilan, kita harus lakuin hal salah. Salah ya, tetap salah. Kita nggak bisa Tutupin kesalahan buat capai tujuan lain, meskipun itu tujuan baik. Kamu Wang Yang kan? Ada laporan masuk soal hantu-hantuan itu. Ulah kamu. Enggak, bukan aku, sumpah. Dia yang nyuruh. Dia yang maksa aku. Tanya dia aja. Nona Zhou, tolong ikut kami. Akhirnya kebongkar juga. Wang Yang brengsek, sampah banget. Dia bahkan mau bunuh orang. Terus dia fitnah Zhou Meng. Bajingan.
Kurung dia yang benar. Buang kuncinya. Meng, udah balik, cepat banget. Bagus, Meng. Kamu nggak apa-apa. Terus Wang Yang gimana? Wang Yang udah di penjara. Mungkin 35 tahun. Baru dia keluar. Bagus banget. Jadi, Meng, kamu baik-baik aja kan? Nggak ada apa-apa. Maaf banget ya. Aku nyeret kalian semua. Pihak kampus bilang, aku udah langgar aturan parah. Mereka mau hukum kalian juga. Hah? Serius loh? Tapi kita juga korban. Tahu nggak? Kin tahu nggak? Nggak apa-apa, Meng. Tenang aja. Kalau dihukum, kita terima. Iya. Tapi tetap hukumannya apa emang? Bu, sekolah kami minta sebarkan peduli hewan. Lihat dong, cara bantu hewan liar. Hai semuanya. Tolong lihat ini. Untuk hewan, kalau nggak sayang, jangan disakiti. Iya, brosur ini ada selamat penampungan lokal dan nomor telepon. Hubungi kalau butuh. Halo, tolong lihat. Lindungi hewan. Apa hubungannya sama kita? Mereka hidup sendiri, kita hidup sendiri. Mau mati juga, bukan urusan kita. Pak, selamatkan hewan itu selamatkan diri kita. Kita berbagi lingkungan yang sama. Satwa liar sehat, bantu jaga keseimbangan alam. Tapi kalau mereka kena kelalaian dan kerusakan kita, bikin kematian massal, itu nggak cuma ganggu keseimbangan, tapi juga bakal nambah risiko buat manusia. Bener, bersikap baik dan bertanggung jawab ke semua makhluk bikin komunitas kita lebih hangat. Kita berhutang sama rumah kita bersama dan kemanusiaan kita. Dengar kamu ngomong gitu, kayaknya masuk akal juga. Yue, bagus banget. Dulu aku pikir buat selesain masalah harus pakai cara ekstrem. Tapi sekarang aku ngerti, tindakan yang benar itu jelasin dengan sabar dan ngobrol jujur. Kamu jujur, pelan-pelan, dari hati ke hati, sampai semua orang setuju. Kalau kita lakuin dengan benar, kita bisa bantu lebih banyak nyawa. Keren banget. Usaha kita nggak sia-sia. Aku dengar sekolah sama kelompok hewan liar udah sepakat. Mereka bakal rawat hewan-hewan lab dan hewan liar lokal. Suara kita beneran didengar. Mantap. Yang kecil-kecil dapat rumah sekarang. Lindungi hewan, tanggung jawab kita semua. Capek banget, tapi Aku seneng banget. Iya, mikirin semua hewan-hewan itu yang kita bantu buat diselamatin. Bikin aku bahagia banget. Aku dengar ada yayasan. Pakai nama kita. Bikin dana buat hewan. kerja keras kita nggak sia-sia. Tahu nggak, Orang harus baik dong. lihat Wang Yang di penjara 5 tahun. Nggak worst banget. Nggak tahu deh. Apa yang aku lihat dari dia dulu. Oke. Iya. Waktunya tidur. Ngantuk banget. Besok kita masih ada kegiatan amal. Yuk tidur. Mana mukaku? Kamu lihat mukaku nggak? Udah dong. Aku tahu kamu lagi ngelindur. Kamu lihat mukaku nggak?